Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya beliau mensifati diri beliau ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kaum muslimin atau akhlak-akhlak orang-orang jahiliyah yang terdahulu sampai dari kita-kita semua sampai hari kiamat. Beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak-akhlak muslimin. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini bukan hanya ritual saja ya. Kita pagi sholat, ketika bulan puasa kita puasa, ketika bulan haji kita haji, ketika zakat kita zakat, bukan hanya ritual saja. Namun muamalah kita setiap hari sesama manusia itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali yang perlu kita perbaiki. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ibadah yang kalau kita benar-benar melakukan ibadah tersebut dengan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tentunya akhlak kita otomatis menjadi baik. Yaitu ibadah tersebut adalah ibadah sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati dalam surat Al-Ankabut, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau sholat kita bagus, kalau sholat kita khusyuk, otomatis tutur kata kita juga baik. Otomatis apa yang kita perbuat sehari-hari pun adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Ketika kita berdagang, kita tidak mungkin bohong. Ketika kita bertutur kata, pasti kita akan tutur kata dengan jujur. Itu semua apa yang membuat kita seperti itu? Sholat kita yang benar, sholat kita yang khusyuk, sholat kita yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala firman-Nya tadi, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kita mau berbuat perbuatan buruk, otomatis tercegah sendiri dengan adanya sholat. Kita mau misalnya naudzubillah min dzalik berbuat sebuah kemaksiatan. Ini nggak usah dicari lagi ya tempat maksiat, terlalu banyak. Nah, jadi gampang saja kita mau berbuat maksiat, tapi dengan kita sholat yang betul, otomatis kayak ada yang menghalangi kita. Ada tabir yang mencegah kita untuk tidak berbuat maksiat tersebut, yaitu dengan sholat yang benar. Jadi, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat kita bisa membentuk akhlak yang baik. Dengan kita rajin sholat, kita akan otomatis terpaksa untuk selalu berbuat sesuatu yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pastinya adalah teladan kita. Akhlak beliau akhlak yang sempurna karena beliau juga sudah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang sangat luar biasa baik, budi pekerti yang paripurna, budi pekerti yang melebihi dari semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bahkan seorang istri beliau bernama Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka beliau menjawab dengan sangat mudah, dengan sangat gamblang, dan sangat mudah sekali diartikan. Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah gimana? Yaitu yang di dalam Al-Quran itu. Itu akhlak Rasulullah SAW yang sebenarnya. Dan juga kita kalau mau tahu ya sebagaimana baiknya kita, sebagaimana buruknya kita. Kalau anak depan-depan antum ini kelihatannya baik-baik aja ya. Antum-antum juga semua Masya Allah kelihatan ahlul masjid semua. Nah, kalau kita mau tahu baiknya seseorang, kita bisa tanya ke
istrinya. Nah, dia biasanya di kantor luar biasa royal, baik sama bawahannya, selalu ngasih-ngasih. Sama teman majelis dia yang bayari. Kumpul apa semua dia paling banyak ngasih uang. Tapi ternyata istrinya di rumah merasa sangat kesulitan. Ini suamiku akritnya luar biasa, pelitnya luar biasa, dan lain sebagainya. Itu perlu kita ketahui dari keluarga inti kita yang ada di rumah. Karena apa? Kalau kita baik sama teman, kita baik sama orang-orang lain, itu kalau kita tidak baik sama keluarga percuma. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kita adalah sebaik-baiknya kita terhadap keluarga inti kita, terhadap istri dan anak kita. Bukan sebaik-baiknya kita adalah orang yang suka traktir teman, bukan. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang selalu kelihatan di masjid yang luar biasa dan lain sebagainya. Kata beliau, sebaik-baiknya kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarga intinya, terhadap anak istrinya. Dan anak, kata Rasulullah SAW, wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga inti saya. Jadi wujud beliau, akhlak beliau Al-Quran adalah terwujud dalam kisah nyata beliau sehari-hari. Beliau ikut membantu pekerjaan rumah, beliau ikut membantu istri dalam menyiapkan makanan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan kualitas iman seseorang tercermin dari akhlaknya. Karena apa? Karena sabda Rasulullah SAW, siapakah mukmin yang paling lengkap itu? Mukmin yang paling lengkap adalah akmalul mu'minina imanan. Siapakah mukmin yang paling lengkap? Mukmin yang paling lengkap adalah yang ahsanuhum khuluqan, yang akhlaknya paling baik, yang budi pekertinya paling baik, yang muamalahnya paling baik. Jadi tidak bisa kita dikatakan sempurna iman kita kalau akhlak kita belum baik. Dan itu juga salah satu dari tolak ukur kita menikahi anak-anak perempuan kita. Kita ini kan laki-laki, insya Allah bakal jadi wali nikah. Jadi yang menyerahkan anak kita kepada calon suaminya. Apa tolak ukur kita menyerahkan anak kita yang sudah kita didik luar biasa, kita sayang-sayang dari kecil sampai besar, yaitu orang yang baik agama dan baik akhlaknya. Kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau datang kepada anak kita orang yang baik agamanya dan orang yang baik akhlaknya. Bukan cuma orang yang baik agamanya, tapi luar biasa tukang pukul. Tapi dia juga suka pergi dan lain sebagainya. Jangan di rumah. Nah, itu menjadi tanda tanya besar kita untuk menikahi anak kita. Kalau dia sudah baik, dinnya sudah baik, agamanya, dan baik juga akhlaknya, maka nikahi. Kalau hanya baik agamanya tapi akhlaknya tidak baik, jangan dulu, kita cari yang lain. Karena pernah salah seorang Fatimah bintu Qais datang kepada Rasulullah SAW. Beliau dilamar oleh dua orang. Dua orang ini yang pertama Abu Jaham, yang kedua adalah Muawiyah. Ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, aku dilamar oleh seorang bernama Abu Jaham. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, amma Abu Jaham fa innahu la yadha'u 'asahu 'an 'atiqi. Kalau Abu Jaham jangan kau nikahi, karena beliau tidak pernah menurunkan tongkat dari atas pundaknya. Artinya apa nih? Tukang pecut. Mungkin tukang pecut suka pukul, dan diartikan oleh ulama lainnya juga suka safar. Dulu kan orang-orang safar nggak pakai kita ya, pakai motor, pakai mobil, nggak. Safarnya menggunakan tongkat sebagai bantuan dia untuk safar. Jadi di sini penting Rasulullah SAW memberitahukan kepada Fatimah bintu Qais, jangan kau kawini orang ini. Karena apa? Karena suka pukul. Itu berarti akhlaknya tidak baik. Oleh karena itu, kalau akhlak seseorang tidak baik, maka kita
tidak usah memberikan anak gadis kita, anak perempuan kita kepada orang tersebut. Karena kita pasti ingin memberikan anak kita kepada orang yang mampu menjaga anak kita, mampu memperlakukan anak kita dengan baik. Dan justru kita mengetahuinya biasanya akhlak orang baik dengan sholatnya. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini ada banyak ya. Bagaimana akhlak kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kita berinteraksi kepada sesama kita. Bahkan juga bagaimana kita berinteraksi kepada seseorang atau kepada seekor hewan yang mungkin tidak akan membalas timbal balik kepada kita. Salah satunya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita ikhlas beribadah kepada Allah. Kita tidak riya, kita tidak pengen dilihat sama orang, karena ibadah kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kita diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ini kalau kita lihat-lihat kita kan sudah berumur semua ya. Kita mungkin dulu pas masih muda nih dilihat calon mertua nih harus kita sholat di sholat pertama. Sekarang kita udah tua-tua. Mau riak sama siapa lagi, sama calon mantu sama siapa. Sudah tidak ada waktunya kita lagi untuk riak. Waktu kita untuk fokus beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian di antara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita taat kepada perintah Allah. Kalau kita bermuamalah kepada orang, itu kita bisa taat, bisa tidak. Namun kepada Allah kita harus taat. Harus taat dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah tahu ya di Madinah ketika perpindahan kiblat. Ketika saat itu kiblat kaum muslimin selama 16 bulan kurang lebih menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika terjadi perpindahan kiblat langsung ini ya, ketika itu ada salah seorang sahabat yang lewat di perkampungan Bani Salimah yang berada di Masjid Kiblatain. Ketika 2 rakaat dia sudah sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, diberitahukan oleh salah seorang sahabat bahwasanya telah datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpindahnya kiblat menuju ke arah Ka'bah. Langsung di rakaat ketiga dan keempat dia langsung memalingkan kiblatnya ke arah Ka'bah. Ini artinya apa? Ketika diberikan perintah oleh Rasulullah SAW, diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, kalau kita ini harus sholat kita harus bangun sebelum subuh, kita harus sholat, dan kita ini harus melaksanakan zakat, kita ini harus berpuasa. Kadang kita masih nanya, apa sih hikmahnya dari berpuasa ini? Bikin kita sehat atau enggak? Bikin kita kaya atau enggak kalau kita berzakat dan lain sebagainya? Kita harusnya tidak perlu nanya apa hikmah dari ibadah tersebut. Kalau kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, kita ngomong sami'na wa ata'na. Kita taat kepada, kita mendengar perintah tersebut dan kita mentaati perintah tersebut. Dan kemudian juga di antara akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita ridho terhadap takdirnya. Susah ini, tidak gampang. Kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika musibah itu langsung datang dan kita langsung ridho. Itu berat sekali. Jangankan kita cuma kehilangan keluarga terdekat, kehilangan anak, kehilangan uang aja kita bisa 2 hari nggak bisa tidur. Gimana? Ya, uang kok bisa lupa, nyari sana nyari sini, telepon rumah tadi anak rumah ente ada nggak uang jatuh, ada nggak? Udah 100-200 ribu. Apalagi naudzubillah dari kehilangan orang-orang yang sangat kita cintai, itu berat. Jadi perlu kita untuk ridho kepada ketentuan Allah, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap takdir baik dan takdir buruk. Biasanya kan kita kalau dapat uang 1 miliar kan takdir baik, ridho kita. Alhamdulillah Allah kasih rezeki. Kalau naudzubillah sebaliknya,
kesana kemari kok bisa ya, bisa ya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, yaitu ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Kemudian yang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak kita kepada sesama manusia yaitu kita harus ramah dalam pergaulan, harus senyum sesama kita. Kita ini kan sudah di minoritas ya. Kita ini di daerah minoritas, sudah gitu yang ngaji juga minoritas, sudah gitu berantem lagi. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita di daerah minoritas, yang minoritas dan minoritas lagi, kita harus bersatu. Kita harus bersatu dalam tali Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tidak usah kita untuk saling menyalahkan. Kalau ada teman kita yang salah, ya kita nasihati. Nggak usah kita kumpul untuk membicarakan satu orang yang tidak ada ini. Justru kita harus menasihati dengan baik-baik. Kita WA aja, kita japri, ente keliru dalam bidang ini. Insya Allah kalau dengan menasihati secara sembunyi-sembunyi, biasanya orang lebih menerima daripada menasihati secara di depan khalayak ramai nih. Kok bisa ini orang begini, begitu, dan lain sebagainya. Jadi kita pentingnya kita untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, saling menasihati dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Kemudian penting juga kita untuk jujur dalam berbicara, dalam berdagang, dan juga kita penting untuk menepati janji. Biasanya kita masih agak kurang dalam menepati janji, oleh karena itu kita harus menepati janji. Selain itu juga kita yang muda-muda harus hormat kepada yang tua. Yang tua juga mengasihi yang muda. Dan yang paling penting lagi apa? Kita mengucapkan salam di antara kita. Kita ini yang Anda perhatikan ya di sini itu, Masya Allah. Kita melihat orang pakai songkok untuk kita salami, itu kayak ada rasa kebahagiaan tersendiri ya. Ada kebahagiaan dijawab, Assalamualaikum, ahlan, khair, dan lain sebagainya, itu sudah merupakan sebuah kebahagiaan. Dan itu termasuk idkhalus surur ala qalbi mukmin atau ala qalbi muslim, memasukkan kebahagiaan terhadap hati-hati kaum muslimin. Itu merupakan sebuah pahala yang insya Allah bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tentunya kita harus berbaik-baik kepada tetangga kita, kanan kiri rumah kita, dan yang sekitar-sekitar kita harus kita baik. Karena apa? Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, Wallahi la yu'min, sesungguhnya orang tersebut tidak beriman. Orang tersebut seperti apa, wahai Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang tetangga-tetangganya ini merasa terganggu terhadap dirinya, tidak merasa aman terhadap dirinya. Dan ini merupakan orang yang disifati oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang tidak beriman. Kenapa? Selalu ganggu tetangganya, musik keras-keras, tetangganya semua terganggu dan lain sebagainya, bakar sampah, semuanya orang kena masuk dalam rumahnya. Dan itu termasuk orang yang tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Dan juga di antara kabair, di antara dosa besar yang paling besar, itu salah satunya setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tuzaniya halila tajari, berzina terhadap perempuan yang merupakan tetangga kita. Kenapa? Karena kalau orang lain itu kita jarang berinteraksi. Tapi kalau tetangga kelihatan aja ya, dia lagi buka pintu, kelihatan auratnya dan lain sebagainya. Justru ketika melakukan zina terhadap tetangga, itu termasuk dari akbarul kabair atau dosa besar yang tingkat kategorinya tuh besar. Jadi kita harus baik-baik terhadap tetangga. Selain baik terhadap orang tua, kita juga harus baik terhadap tetangga kita. Kita tidak boleh mengganggu mereka, dan mereka kalau bisa selalu merasa aman ketika bertetangga dengan kita. Mungkin itu saja sebagai mukadimah kita. Insya Allah kedepannya kita akan bahas kitab, insya Allah ya,
Kira-kira apa yang sudah dibahas di masjid ini dan apa yang belum? Ya, oke. Ah, 4 mata. Dari 2 minggu 4 mata. Oke, kalau gitu kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Ini anak juga mau antar sekolah habis ini. Kita perlu sana balik. Ntar lagi adiknya ke sana. Mau nggak satu jalan. Salah sekolahnya, kenapa nggak bikin sebelahan? Ya mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya semua kelebihan hanya datang dari Allah, kekurangan datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Allah wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.